Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia, tentu saja edisi Senin ini tepatnya pada 21 Februari 2022, edisi spesial dalam program Bincang Kota. Nah, tentu saja dalam edisi kali ini Tribun Timur telah mengundang salah satu kepala dinas di Kota Makassar, di mana beliau juga merupakan Kadis Ketahanan Pangan ya di Kota Makassar. Tapi sebelum itu saya juga akan memperkenalkan dulu nih Tribuners tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yakni mengenai Lorong Garden menjadi salah satu ikon baru di Kota Makassar. Nah, sepertinya Tribuners dan seluruh pemirsa YouTube channel Tribun Timur juga penasaran dengan Pak Kadis kita satu ini. Untuk itu saya akan menyapa dulu Bapak Kadis yang sudah berada live di studio Tribun Timur. Ada Bapak Muhammad Reza SSTP MSI. Halo, assalamualaikum dan selamat sore Pak Kadis. Baik, Pak Kadis sendiri gimana nih kabar Pak di sore hari ini, tepatnya di Senin yang pastinya selalu padat Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Baik Pak, mungkin boleh nih pada penasaran juga nih teman-teman yang mana nih kepala Kadis Ketahanan Pangan kita. Bisa buka masker. Boleh. Alhamdulillah kita semua di studio ini sudah melakukan vaksinasi ya. Pak Kadis juga sudah menyelesaikan sampai vaksin booster juga nih. Wow. Sisa Kinan nih Pak, insya Allah setelah ini ya langsung booster juga nih. Oke, baik Pak Kadis, kita hari ini menyusung tema tentang Lorong Garden, yang mungkin Lorong Garden ini sudah tidak asing lagi ya bagi Tribuners dan masyarakat di luar sana. Katanya sampai saat ini Lorong Garden bahkan menjadi ikon baru di Kota Makassar. Ini juga pastinya Pak Kadis menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan berkunjung di Kota Makassar. Tapi sebelum itu untuk Pak Reza sendiri selaku Kadis Ketahanan Pangan di Kota Makassar, boleh dulu dong menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya Lorong Garden itu, biar maksudnya Tribuners di luar sana tuh agak paham dikit nih Pak Reza. Ya. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners Kota Makassar yang insya Allah sama-sama kita berbahagia. Iya. Jadi Lorong Garden dan Lorong Wisata ini merupakan salah satu bagian dari misi Adama Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun ini. Jadi ini merupakan salah satu misi di mana mengembangkan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita tahu Pak Wali Kota ini kan anak lorong, jadi memang kita selalu fokus, Pak Wali selalu fokus kepada lorong-lorong, pengembangan lorong-lorong. Lorong Garden ini, lorong wisata ini bukan cuma hanya tentang taman atau tentang tanaman yang ada di situ, tetapi kebetulan sini Ketahanan Pangan ini sebagai leader dari lorong wisata ini. Jadi ada beberapa OPD atau SKPD di sini terkait yang ikut ambil bagian dalam lorong wisata Lorong Garden ini. Ya, jadi ada bukan cuma tanaman ya. Di setiap lorong itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang bisa dikembangkan untuk wisata, misalnya di situ ada hal-hal yang menarik untuk pariwisata, otomatis Dinas Pariwisata terlibat di situ. Terlibat juga, ya. Ada lorong ramah anak, di situ juga ada dinas terkaitnya. Ada lorong UMKM. Di situ ada dinas yang terkait di situ seperti koperasi, dinas koperasi ikut terlibat di situ. Kemudian juga ada yang di mana lorong itu ada juga taman baca, maka ada dinas pendidikan. Jadi beberapa OPD di sini memang ikut terlibat dalam lorong ini. Bukan cuma karena yang selama ini orang image-nya Lorong Garden ini tanaman, tanaman atau tanaman mungkin saja, yang ditempel pengembangan, di lorong-lorong. Ya, mural-mural tidak. Betul. Jadi sudah banyak kemarin yang waktu ulang tahun Kota Makassar, Pak Wali sudah launching lorong wisata itu di Bamba Puang itu. Itu salah satu bagian dari misi lorong wisata dan Lorong Garden ini. Oke, baik Pak Reza. Tapi mungkin sebelum kita terlalu jauh juga nih, untuk Pak Reza sendiri sebagai Kadis Ketahanan juga pasti mengetahui juga nih. Mungkin banyak yang bertanya juga Pak Reza, gimana sih sebenarnya tujuan dari pembangunan Lorong Garden yang merupakan ikon juga nih, yang nantinya menjadi ikon baru di Kota Makassar sejauh ini Pak Reza? Iya, jadi pengembangannya di sini seperti dari dulu Pak Wali memang ini selalu mengembangkan lorong yang dulunya kumuh, yang dulunya
sekedar tempat tinggal, sudah bisa menjadi destinasi. Kalau istilahnya anak muda sekarang Instagramable ya, orang lebih seperti itu, menjadi jadi spot foto ya, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian saya itu kunjungan tempat wisata. Selama ini kan kalau kita mau melihat bagaimana proses tanam sayur, tanam lombok itu kan biasa di desa-desa. Sekarang sekarang orang kota atau mungkin ada yang mau tahu di daerah perkotaan juga sudah ada. Dan ini kita memanfaatkan pekarangan. Jadi namanya pemanfaatan pekarangan warga. Disitulah kita mengembangkan kalau kita sudah berbicara spesifik tentang garden ya, spesifik ke arah situ. Disitulah kita kembangkan tanaman-tanaman seperti ini. Minimal kita bertujuan bagaimana masyarakat itu memiliki ketersediaan bahan pangan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus beli sayur, beli apa, minimal dia sudah bisa memproduksi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Nah, dan ini juga tanaman-tanaman yang non organik, dalam artian kita tidak terlalu menggunakan pestisida jadi betul-betul fresh dan betul-betul aman untuk dikonsumsi. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Resa untuk informasi Anda. Tadi Kinan di awal mendengar juga nih, ini merupakan program Pak Wali ya mungkin, tapi seperti mungkin yang kita ketahui juga bahwa pada periode pertama Pak Wali juga sudah mencanangkan program ini. Terus untuk Pak Resa sendiri, setahu Anda, apa sih yang membedakan antara Lorong Garden yang di periode pertama dengan periode sekarang di Pak Wali ini? Apa nih yang dicanangkan di periode ini mengenai Lorong Garden itu sendiri? Kalau yang lalu kita berbicara secara umum, penataannya secara umum, baik keindahannya, penataannya. Kalau ini kita sudah lebih meningkat lagi. Kalau dalam ketahanan pangan ini sudah ada itu yang saya katakan tadi, bagaimana masyarakat bisa menghasilkan sendiri bahan makanannya. Bagaimana bisa kebutuhan, tidak perlu lagi beli lombok. Kalau beberapa periode yang lalu Pak Wali Kota Pak Dhani Pomanto ini kan ada namanya Bulo, Badan Usaha Lorong, pada waktu itu memang untuk menekan inflasi cabai pada waktu itu. Ya, apalagi harga cabai mahal ya, Pak Resa. Pada waktu itu. Sekarang ini sudah dikembangkan lagi, jadi bukan cuma cabai, sayur mayur pun bisa. Ada Pak Coy, ada porang juga di situ. Jadi lebih pada pemanfaatan ruang atau halaman pekarangan dari masyarakat untuk kebutuhan mereka sendiri. Berarti kalau kita lihat juga masyarakat ini bisa lebih mandiri juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Lebih mandiri, bahkan tadi Pak Resa sempat mengatakan juga nih di awal penjelasannya bahwa masyarakat tuh sisa ngambil aja, sisa memanfaatkan juga lorong-lorong tersebut. Nah, baik Pak Resa, ini sangat tertarik sekali, sangat menarik juga ya bagi saya, tapi untuk ini bisa diinformasikan juga Pak Resa, sampai saat ini kalau di Makassar ada berapa banyak sih lorong garden? Kalau secara keseluruhan hampir semua sudah lorong-lorong, tetapi untuk program 2021 kemarin, anggaran 2021 kemarin itu kan ada 100, kemudian tambah lagi 25, itu 25. Kemudian untuk sesuai dengan program visi misi Adama ini, itu ada 5.000 lorong garden. Itu yang akan dipersiapkan ya? Ya, selama 5 tahun masa kepemimpinan Adama ini. Itu menjadi program. Setiap tahunnya itu 1.000, dan khusus untuk DKP, Dinas Ketahanan Pangan ini, kami ditarget 500 lorong per tahun. 500. Untuk sampai saat ini, untuk tahun 2022 ini, yang sudah terverifikasi itu sudah ada 455 lorong yang sudah terverifikasi. Wow. Ya, jadi ini di seluruh kecamatan ya Pak Resa? Iya, pokoknya sekota Makassar. Sekota Makassar, Jadi ini ketat juga. Kalau dulu masyarakat sekedar membuat lorong selesai. Kalau ini kita lebih lebih ketat lah karena penentuan lorong garden ini ada persyaratan-persyaratannya. Pertama, harus masyarakat punya keterlibatan situ ada, karena kita bertujuan ini pemberdayaan masyarakat, bukan jadi pemerintah. Ada perawatan juga ya, betul-betul. Selama ini kita itu selalu ada lomba. Pada saat lomba saja dibenahi, setelah lomba selesai ditinggalkan. Iya benar. Ya, ini Pak Wali Kota tidak mau. Terus ditinggalin ya Pak. Kita ini maunya ini berkesinambungan, terus terjaga, dan makanya dengan menciptakan kebutuhan pangan masyarakat ini kan
dia kan butuh terus, tidak cuma hari ini dia butuh pangannya, akan berkelanjutan. Nah, kemudian dibutuhkan juga di situ kebutuhan air dan sinar matahari, karena tanaman ini butuh sinar matahari. Lorong-lorong di Kota Makassar, di tengah kota itu kan lorongnya sempit. Betul. Bangunan tinggi, otomatis pencahayaan itu kalau agak kurang kok. Makanya itu kita selektif betul. Kalau di pinggir-pinggir kota itu yang banyak terbuka ya alhamdulillah pencahayaan itu. Kemudian kebutuhan ketersediaan air juga. Ada kan daerah-daerah memang susah air apa semua. Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Banyak hal yang kita verifikasi, makanya itu lebih 500 kemarin yang mengajukan proposal, tapi kami bersama penyuluh-penyuluh dari DP2 Dinas Pertanian dan Peternakan menyeleksi kembali, menyeleksi hingga tercapai sekarang 455 dan bisa saja bertambah atau berkurang karena ini kita proses selektif terus, tapi kami sudah verifikasi kemarin. Baik, berarti ini ada proses seleksinya juga ya Pak Kadis ya? Ya. Nah, tapi untuk seleksi yang Anda mungkin terapkan untuk Pak Reza sendiri, sejauh ini yang Anda lihat Pak Reza di Kota Makassar, kecamatan apa sih yang paling besar potensinya untuk bisa dijadikan sebagai lorong garden? Kalau Makassar ini hampir semua daerah pinggiran itu memenuhi, hampir memenuhi. Biringkanaya, Tamalandrea, Manggala, itu banyak, Tamalate, kemudian itu yang pinggiran. Yang tengah-tengah kota itu hampir sebagian besar ada juga, cuma tidak sebanyak 4 kecamatan ini. Potensinya ya? Potensinya ya. Karena kan kalau tengah kota kita tahu sendiri kondisi kota sudah padat. Kemudian ya, partisipasi masyarakat juga memang sangat diperlukan. Karena kita tidak mau, kita bertujuan ini bagaimana masyarakat bisa tergerak, bisa mandiri. Kalau selama ini yang kita lihat, pemerintah yang turun lebih aktif daripada masyarakat, ini tidak harus masyarakat lebih aktif daripada kita. Karena ini untuk masyarakat juga, bukan untuk pemerintah. Ya, itu membedakannya. Oke. Jadi diingat baik-baik ya buat Tribuners dan mungkin ada banyak warga Kota Makassar yang saat ini menonton kita, mungkin Pak Kadis, bahwa ini sebenarnya pembuatan ataupun juga inovasi dari lorong garden itu sebenarnya untuk masyarakat sendiri. Kepentingannya tidak ke pemerintah juga pastinya. Nah, baik Pak Reza, kita kembali ke topik lagi mengenai lorong garden ini sendiri. Tadi saya juga sempat mendengarkan mengenai beberapa selektif ya, pemerintah selektif juga mungkin dalam menentukan. Itu biasanya ada ada tantangan tersendiri nggak untuk Pak Reza sendiri mungkin dalam memilih ataupun juga menyeleksi? Karena kan pasti ada yang mungkin secara tidak langsung ya Pak Reza, kalau kita lihat di Kota Makassar mungkin, aduh ini lorongnya cantik, yang di sebelahnya mungkin biasa-biasa saja atau seperti apa. Itu gimana nih story-nya nih di masyarakat? Ya, kalau tantangannya seperti itu macam-macam juga. Beda kondisi, beda wilayah, beda kondisi. Beda kondisi ya. Ada yang masyarakatnya sangat antusias, tetapi kembali ke kondisi air dan pencahayaan lagi. Ada juga yang memungkinkan tapi masyarakatnya lagi kurang partisipatif. Nah, ini kan harus klop ini semua. Malah bertimbal balik ya? Iya, paling bagus kalau semuanya memenuhi syarat. Nah, kemudian ada juga semua memenuhi syarat, tetapi ternyata lorongnya sempit lagi. Untuk ditanam pinggir lorong itu lebih menghambat kendaraan keluar masuk, itu kayak motor ya. Nah, itu banyak hal-hal yang memang menjadi tantangan buat kita. Ada juga yang masyarakat mau lahan memungkinkan, tetapi proses administrasi kurang mendukung. Oh, ada proses administrasinya juga. Karena kan pembentukan kelompok di sini, kelompok KWT atau kelompok tani. Itu anggotanya harus terverifikasi menyetor KTP, karena kan datanya ini kita butuhkan. Betul-betul ada enggak kelompoknya ini, jangan sampai kelompok fiktif. Nah, itu kita tahu. Bikinan serupa ya. Atau mungkin cuma 1-2 orang yang mau mengatasnamakan kelompok, sementara lain tidak mau. Ya, itu kita memang ketat di sini karena ini kan juga menggunakan anggaran negara dari masyarakat. Pertanggungjawabannya kepada masyarakat juga harus jelas. Ya, karena jangan sampai masyarakat uang kami kemana ini? Ini kan program pemerintah seperti ini, pemerintah untuk masyarakat juga. Makanya kita harus hati-hati dan betul-betul selektif menggunakan anggaran negara.
Oke, baik. Nah, nanti kita akan bincang-bincang mengenai anggaran yang disiapkan ya. Tapi sebelum itu saya masih kepo juga nih mengenai Lorong Garden ini sendiri yang memang kalau kita lihat di Kota Makassar, Tribuners, mungkin betul yang dikatakan oleh Kadis Ketahanan Pangan bahwa sudah hampir semua ya. Setiap lorong itu udah identik loh Pak Reza. Oh, Lorong Garden nih. Malah dulu-dulu udah banyak juga nih caption-caption yang sudah dicanangkan oleh Pak Dhani di periode pertamanya. Nah, untuk Pak Reza sendiri menjadi Kadis di Kadis ini sendiri, yang Anda lihat juga dengan perkembangan Lorong Garden ini, itu kan ada target ya yang tadi Anda sampaikan bahwa selama 5 tahun masa pemerintah Pak Dhani itu ada 5.000 yang disiapkan. Bagaimana Anda mengejar target tersebut? Ini merupakan tantangannya buat kita semua, karena dengan target yang ada, dengan kondisi itu, kondisi yang ada juga itu kita harus menyesuaikan. Nah, contoh kayak ini 500, yang masuk proposal lebih 500, tapi setelah terverifikasi hanya 455 untuk sementara. Nah, itu kan tantangan buat kita. Cari 50-nya lagi dong ya? Ya, cari 45 ini yang memang butuh tantangan. Kita harus kembali memverifikasi, melihat apa semua kemungkinan-kemungkinannya. Ini saya rasa tantangan besar bahwa kita memenuhi target itu. Tetapi bagi saya, selama itu memang memenuhi persyaratan, kita lebih mendahulukan itu. Masalah target, saya rasa kita berupaya, tetapi apa artinya target tetapi asal-asalan. Aduh, bagus tuh Pak kata-katanya, apalah artinya target asal-asalan. Orang mau kelihatan hebat, tetapi dengan cara-cara tidak benar, itu yang tidak boleh. Tidak bagus juga. Kita harus objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bagi saya seperti itu. Oke, baik Pak Reza, keren ya Pak Reza. Oke, selanjutnya nih masih ada special question juga Pak Kadis. Yang selanjutnya ini mengenai UMKM nih. Kita mau bahas UMKM juga. Biasanya dalam pengembangan ataupun juga pembuatan Lorong Garden ini, pemerintah Kota Makassar ataupun dalam programnya ini biasa mengikut sertakan melibatkan UMKM juga nggak Pak? Iya, jadi ini sebenarnya sudah masuk ke Dinas Koperasi ya, tapi tidak apa-apa karena ada keterlibatan dan kami leader juga di program ini. Memang kita selalu melibatkan UMKM di sini karena kalau ketahanan pangan kita dulu ya, kita perjelas dulu batas-batasannya. Kalau ketahanan pangan itu hanya dalam arti pemanfaatan lahan, tetapi itu bisa berkembang. Sudah ada beberapa KWT itu sudah memproduksi tanamannya itu bukan lagi untuk dirinya, tetapi sudah bisa menjadi profit buat kelompok tani itu sendiri. Ya, ada yang sudah kerjasama dengan seperti Glael, tidak apa-apa saya sebut merek ya, Hypermart, dan itu kan yang di beberapa supermarket juga, dan ini sudah ada standarisasinya semua. Tanaman bebas organik, non-organik. Dalam arti kata betul-betul makanan sehat, bahan makanan sehat. Kemudian beberapa UMKM kecil juga itu sudah bisa menghasilkan sendiri produk-produk olahan. Seperti kayak pakcoy itu sudah ada juga jus-jusnya. Kemudian ada juga bisa markisa pengolahannya. Makanan-makanan kue-kue basah juga sudah ada. Itu bagian dari hasil UMKM-nya itu yang sudah bisa dikembangkan, yang mereka kembangkan. Dan ini Dinas Koperasi atau dinas terkait ini sudah mengambil peran untuk mereka juga, sehingga semua ini kompleks dan komplit ya? Ya, komplit semua. Ya, jadi bukan cuma masyarakat sekedar berbuat tapi tidak ada tindakan, tapi sudah ada juga. Sudah ada feedback ya, mungkin kalau kita lihat juga berarti kalau Kinan bilang nih Pak Kadis, ada yang disiapkan wadah, masyarakat jadi tokohnya, lalu outputnya juga pasti kembalinya ke masyarakat. Bahkan tadi saya sempat mendengar ada yang dijadikan profit dan kerjasama di beberapa tempat juga ya. Oke, nah sejauh ini Pak Reza yang Anda lihat juga, berapa sih biasanya masyarakat yang dilibatkan mungkin dalam satu lorong itu ada
ada syaratnya juga nggak? Misalnya pembuatan satu lorong garden di kecamatan, misalnya Mamajang atau di kecamatan apa, itu ada batas maksimum untuk pembuatan di dalamnya tidak? Untuk Maksimum masyarakatnya? orangnya? Iya, orangnya. Minimal 20 orang dalam satu kelompok itu harus ada. Oke. Ya, karena kerja-kerja gini kan memang harus keroyokan. Ya banyak ya. Ya, karena nanti ada media tanam, tanah, pupuk, apa semacamnya. Kemudian itu kan harus dimasukkan dalam polybag atau ditanam. Itu kan tidak mungkin satu dua orang, apalagi kalau cuma ibu-ibu kok dong. Nah, kerja butuh memang capek pasti ya. keterlibatan banyak orang, belum tanamnya, menyiramnya. Sehingga kelompok tani memang harus keroyokan, tidak bisa dengan orang sedikit. Harus memang keterlibatan banyak orang. Ya. Oke. Ini kayaknya seru juga nih. Kalau untuk Pak Kadis sendiri, Pak Reza udah biasa langsung turun langsung tidak juga melihat mungkin aktivitas atau kegiatan-kegiatan tanam-menanam seperti itu di lorong garden? Ya, kalau itu ya kita sudah melihat semua teman-teman KWT, kelompok tani di bawah sudah aktif. Itu saya juga kan baru dari awal Januari kemarin menjabat, jadi baru 1 bulan lebih di sini. Tapi ya kita sudah lihat banyak teman-teman antusias masyarakat KWT kelompok tani itu sudah luar biasa. Apalagi kan kemarin saya juga memang camat. Aduh, di mana tuh Pak? Tamalandrea dulu. Wow, nah, berarti Tamalandrea ini juga pasti gardennya besar-besar juga ya? Iya, karena sana kan daerah pinggiran, masyarakat juga masih banyak yang ini antusiasnya besar memang karena masih daerah pinggiran seperti itu. Oke. Berarti dalam ternyata Pak Kadis masih baru juga ya dalam sebulan ini, tapi sebelum itu kita ucapkan selamat dulu nih atas pelantikannya. Pastinya semoga amanah juga ya Pak, amin. dengan berbagai program yang kayaknya Pak Reza ini juga digenjot nih untuk menyelesaikan program pemerintah Kota Makassar. Oke, baik Pak Reza. Selanjutnya kita juga mau nanya nih, agak kepo juga nih mengenai pembentukan lorong garden ya, kita masih bahas topik itu. Tetapi di sini kayaknya semua orang juga agak kepo. Kita kan biasa kalau jalan ya Pak Reza ya, di setiap kecamatan itu beda-beda juga ya, mungkin konsepnya, mungkin di kecamatan apa konsepnya beda. Itu memang program pemerintah atau kreativitas dari masyarakat sendiri mengenai perbedaan-perbedaan di setiap lorong garden itu? Ya, kalau kita melihat ini memang kreativitas masyarakat kan beda-beda. Iya. Cara berpikir, apalagi kondisi masyarakat itu, apakah banyak anak mudanya, biasanya kan beda lagi kreativitas yang anak muda dengan yang orang sudah berumur, beda juga seleranya. Ya, itu penyebab beda-beda juga. Yang ibu-ibu juga itu kan beda-beda lagi, ibu-ibu di daerah perkotaan lain lagi seleranya, yang di pinggiran lain juga seleranya. Jadi memang beda-beda sesuai dengan, ya kalau kita bilang sih tergantung selera sih. Tergantung inovasinya juga ya. Berarti pemerintah dan Kadis sekalipun juga memang memberikan ruang dan wadah ya, kebebasan untuk teman-teman di setiap lorong untuk memanfaatkan kreativitasnya. Oke, tapi biasanya Pak Kadis dengan pembuatan lorong seperti itu biasanya berapa lama sih? Ada jangka waktu juga enggak yang diberikan? Atau itu tergantung juga dengan situasi dan kondisi? Kita berbicara apa dulu ini? Kalau berbicara tanaman itu kan ada masa umurnya. Nah, biasanya 1 bulan dari sejak tanam itu ada kita pembibitan dulu, kemudian berkembang mengembangkan, kemudian dipindahkan lagi ke polybag besar. Itu kan proses. Nah, kalau kita berbicara lorong garden wisata, tidak bilang menyulap, bukan bilang menyulap ya. Langsung ya. Nah, tidak langsung. Itu butuh proses semua, baik penataan fisiknya itu sendiri, sampai kalau tanaman itu kan memang ada umurnya. Tapi kalau penataan wilayah itu yang 2022 ini kan masuk juga PU di situ. Masuk PU di situ dalam artian fisik lorong itu PU ikut ambil andil juga di situ, penataan lorongnya, kondisi-kondisi lorongnya itu, pembenahan-pembenahannya itu PU juga ikut di situ, sehingga ini kompleks memang untuk perubahan lorong itu sendiri. Oke, tapi kalau untuk lorong garden ataupun juga lorong wisata di Makassar ini sejauh ini, yang tadi kita berbicara mengenai peluang Pak Reza. Nah, sejauh ini yang bisa diakses mungkin untuk seluruh masyarakat itu ada di mana saja Pak? Hampir seluruh kecamatan ada. Hampir seluruh kecamatan. Kalau di tengah kota itu kecamatan Makassar kan yang jadi viral itu kan yang lorong Bamba Puang itu, yang bakso Ian situ. Nah, itu kan bakso Ian itu kan ada UMKM di situ, ada wisatanya juga, jadi kompleks kalau di lorong lorong Bamba Puang itu. Nah,
hampir seluruh lah. Kalau kayak Taman Landra itu kan ada Carmela Sari, perumahan Carmela Sari itu, kompleks itu bagus juga. Dan saya rasa rata-rata sudah layak lah untuk jadi kunjungan. Oke, sudah bisa langsung diupload di Iya, Instagram ya Pak Reza? iya. Oke, baik, nanti kita tanya-tanya juga nih bagaimana untuk Instagramnya Pak Reza sendiri nih, bagaimana, apakah juga sudah banyak garden-gardennya seperti ini ya, enggak, ini cuma ngejokes doang. Nanti kita tanya juga nih sama Pak Kadis, apa sih inovasi yang dibangun untuk mengejar target dari pembuatan lorong garden yang ada di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Kinan Aulia dan bersama Pak Kadis Ketahanan Pangan, ada Bapak Muhammad Reza seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Reza. Dan pastinya kita akan melanjutkan perbincangan kita ya, yang tadi sangat seru sekali mengenai lorong garden yang menjadi ikon Kota Makassar. Saya sampai ini ya agak gugup juga saking excitednya dengan lorong garden yang ternyata saat ini sudah sering ya kita jumpai di setiap lorong yang mungkin saya lewati ya selama kurang lebih 20 tahun saya hidup nih. Oke, baik, saya mau menyapa kembali narasumber kita. Halo Pak Reza, gimana nih? Masih semangat? Semangat. Ini Senin nih Pak, pastinya Anda cukup padat juga ya di kantor? Ya, seperti itulah. Oke, berarti tadi sebelum ke Tribun nih Pak, kemana aja nih? Di kantor aja seharian? Sempat koordinasi tadi ke beberapa dinas, 2 dinas tadi. Oke, tapi tetap jalan juga ya Pak, Ya, aktivitas? insyaallah. Oke, nah Pak, Kinan mau agak bahas juga nih tadi sebelum kita jeda, saya tadi menitipkan pertanyaan juga bagaimana sih inovasi yang Anda bangun nantinya untuk tetap bisa menjalankan program dari Pak Dani ini yang akan menyiapkan 5.000 untuk lorong garden ya. Inovasi-inovasi apa sih nanti yang akan disiapkan Pak Kadis untuk perkembangan lorong garden ini? Apalagi ini udah menjadi ikon nih di Kota Makassar. Ya, kalau inovasi dari kami Ketahanan Pangan mungkin tidak seperti inovasi bidang-bidang lain ya. Ya. Karena kami memang spesifik dalam hal tanaman kesediaan pangan. Yang kalau bisa dikatakan inovasi ya, yang kami ingin nanti menggenjot adalah produksi pangannya itu sendiri. Oke, ya. Ya, kalau selama ini ya anggaplah cuma satu lorong begini, mungkin bisa di sebelahnya lagi satu lorong. Itu namanya meningkatkan produksi dari masyarakat itu sendiri. Diperbanyak ya. Diperbanyak ya. Jadi selama ini umpamanya kami memberikan bantuan bibit cuma segini, bagaimana masyarakat itu kalau dia bisa produktif lagi, dia mengembangkan dari hasil mungkin dari yang saya katakan tadi UMKM itu, dia bisa ya, betul. menambah sendiri bibit tanpa perlu menunggu bantuan dari pemerintah. Itu kan berarti berhasil. Berarti bisa berhasil untuk masyarakat untuk mandiri, seperti itu. Nah, jadi kita anggaplah kita kasih stimulan ke masyarakat kita bina, kita bimbing apa semua, akhirnya dia bisa lebih bagus dalam memproduksi tanaman itu sendiri. Nah, itu salah satu kalau bisa dikatakan inovasi ya seperti itu. Mungkin dari segi produksinya ya, dari Pak segi Reza? produksinya kita, karena ini berhubungan dengan apa namanya ketersediaan pangan masyarakat itu sendiri. Sebagai kami, sebagai dari sektor ketahanan pangan itu adalah ketersediaan masyarakat dan keamanan pangannya, bagaimana masyarakat tetap bisa ada ton sayurnya. Nah, jangan sampai susah sayur. Iya, betul. Anggaplah Lombok, jangan sampai susah Lombok, dia harus pusing, mahal Lombok gini-gini. Tapi dengan harga seperti itu kan nggak perlu berpikir lagi harus cari ke pasar. Minimal kalau dia mau makan, sisa petik depan halamannya ada yang makan untuk hari ini. Lombok. Sambil duduk-duduk juga Pak Di. Ya. Asal jangan dimakan kayak kuaci itu Lombok. Betul. Tapi tahu Pak, memang harga cabai itu sangat mahal sekali. Jadi mungkin Pak Reza dan teman-teman di Kadis lain ini sudah dihantam juga keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai meningkatnya harga cabai. Makanya mungkin Pak Dani beserta juga teman-teman Kadis di Kota Makassar ini akhirnya membuatlah lorong garden ini, dan nantinya akan ada 5.000 garden ini kita juga nantikan ya, insya Allah ya Pak. Apalagi tahun ini sudah 400 berapa tadi Pak yang 455. disiapkan? Udah 455. Jadi mungkin nanti kekurangannya kita akan berusaha untuk dipenuhi lagi untuk bersama dengan Kadis Ketahanan Pangan. Nah, selanjutnya Pak, ini Kinan mau bahas juga nih mengenai infrastruktur pendukung mungkin dalam pembuatan lorong garden itu ada Pak, atau seperti apa nih? Kalau misalnya ada infrastruktur pendukungnya biasanya seperti apa? Makanya di sini semua stakeholder OPD yang terkait itu ikut terlibat. Ya. Kalau kita berbicara infrastruktur pasti berhubungan dengan PU. Oke. PU. Sini PU sesuai dengan usulan akan melihat calon lokasi penerima bantuan, apakah ini perlu diperbaiki jalanannya, pavingnya, apanya, selokannya, drainasenya, sehingga ada keterlibatan dari PU di sini. Seperti itu. Kita juga kemarin bisa sebut merek ya. Boleh Pak. Kita kemarin juga kerjasama atau dengan salah satu online
bisa sebut ya, Grab, kita kerjasama dengan Grab kemarin, kemudian juga BI juga memberikan bantuan. Ada 3 pilot project itu yang menjadi pilot project untuk ketahanan pangan ini, 3 titik ini. Ini dapat support dari Grab, kemudian BI juga dalam hal infrastruktur. Nah, jadi bahan seperti cat, kemudian Grab nanti akan membuat gerbangnya, penataannya ya di situ. Berarti ya. mungkin dari semua stakeholder bisa kita katakan Pak Reza memang ada kolaborasi yang dibangun ya. Berarti di sini dalam pengembangan Lorong Garden nantinya ini bukan hanya menjadi tugas pokok dari Dinas Ketahanan Pangan, tapi juga ada keterlibatan swasta, banyak instansi juga mungkin yang mensupport, dan tentunya mungkin kepala dinas dan teman-teman dinas yang menjadi stakeholder lainnya. Oke, baik Pak Reza, ini ada special question nih. Di 1 bulan Anda menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kota Makassar, berat nggak Pak Reza? Awalnya gimana? Pikirnya ini ketahanan pangan dinas paling ringan kerjanya. Paling ringan ya? Saya masuk tidak seperti yang saya bayangkan. Karena saya kan berlatar belakang berasal dari sebelumnya bertugas di kecamatan. Saya selama ini di kewilayahan. Di kecamatan memang kita kelurahan itu mengerjakan semua hal-hal yang dikerjakan dinas, tapi cuma sebatas kulit. Dinas Ketahanan Pangan ini ternyata saya harus berdapatkan dengan yang hal teknis. Nah, ibaratnya kalau kita anak SMA belajar matematika, kimia, fisika, tiba-tiba masuk fakultas pertanian, ini hilang semua. Jadi benar-benar belajar kembali belajar lagi bagaimana, karena ketahanan pangan lebih cenderung kepada berhubungan dengan ekonomi, masalah harga-harga bahan pangan, kemudian berhubungan juga dengan pertanian, karena dengan adanya Lorong Garden ini. Dan istilahnya yang selama ini saya kerjakan di kecamatan ini cuma kulit-kulitnya, ternyata tantangannya lebih karena sudah berbicara teknis di sini. Tapi seru nggak Pak? Ya, merupakan suatu tantangan dan pelajaran baru buat saya untuk belajar, karena saya suka mencari tahu hal-hal yang baru. Berarti salah satu kesukaan juga ya. Kalau gitu selain mencari hal-hal baru, hobi dari Pak Kadis apa sih? Maksudnya hobi apa nih? Apa aja Pak? Kalau saya hobi, ya dari dulu memang kan kecil-kecil itu orang tua suka tanam-tanam, di rumah itu banyak. Jadi ya ada hubungan. Ada hubungan nih Pak. Berarti ini mungkin rezeki juga ya, dan mungkin jodoh juga. Jadi kurang lebih tahu lah. Kemarin juga saya pernah staf di Tamalate. Depan kantor saya itu kan banyak penjual bunga itu. Jadi banyak bergaul sama anak taman, banyak tahu juga cara ini. Oh, kalau tanaman gini, begini harus diapain. Ya alhamdulillah. Di lapangan banyak juga mengajarkan tentang hal-hal yang seperti itu. Berarti untuk tanaman favoritnya Pak Reza nih apa? Yang ada di rumah mungkin? Kalau di rumah ya buah ada, bunga-bunga ada ya. Dan taman di rumah saya itu ya saya sendiri yang konsep, dan ya karena pengalaman main-main sama anak taman kemarin di Macini Sombal itu alhamdulillah banyak tahu juga lah model-model bunga yang cocok di sini taman ini. Dapat ilmunya juga ya. Langsung diterapkan di rumah nih. Jadi buat Tribuners dan pemirsa jangan salah, Kadis kita nih di rumahnya juga sedikit lagi jadi Lorong Garden kayaknya. Kalau mau butuh jasa bikin taman. Waduh, langsung promo nih. Baik Pak Reza, tentu saja mungkin harapan kami semua dengan segala tanggung jawab dan tupoksi Bapak saat ini sebagai Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar dengan berbagai program pemerintah yang sepertinya ini menjadi salah satu tantangan Anda juga mungkin ya sampai di tahun ini dan tahun-tahun yang akan mendatang. Tapi ini semua pasti akan untuk halnya pasti akan berimpaknya juga kepada masyarakat dan juga menjadi ikon di Kota Makassar seperti Lorong Garden ini. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak juga dengan Pak Reza. Ini yang terakhir ini mungkin Pak Reza bisa memberikan closing statement kepada kita semua, kepada Tribuners, dan mungkin yang terpenting adalah harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kota Makassar kepada seluruh warga Kota Makassar. Silahkan Pak Reza. Ya, kalau closing statement mari kita dukung program pemerintah Kota Makassar ini dalam Lorong Garden, di mana kita
bisa menciptakan atau menghasilkan pangan kita sendiri. Kita tidak bergantung lagi sama pasar. Karena dengan menciptakan tanaman kita sendiri, kita bisa lebih tahu dan yakin bahwa ini tanaman betul-betul non-organik atau memang layak untuk kita konsumsi. Karena banyak pangan-pangan, bahan pangan di luar yang beredar, sebenarnya kita tidak tahu bahwa itu bisa merusak kesehatan. Tapi dengan kita menciptakan sendiri, insya Allah itu bisa lebih sehat untuk kita. Baik itu buah-buahan, kemudian sayur mayur, dan hal-hal lain mungkin dibutuhkan sehari-hari. Ibu-ibu juga bisa menanam toga, tanaman obat. Tidak selalu harus obat-obat kimia. Banyak obat-obat ramu-ramuan herbal itu sebenarnya dari tanaman-tanaman juga yang ada di sekitar kita. Jadi saya mengajak kita, mari rajin-rajin bercocok tanam dengan menggunakan, meskipun medianya sempit, ya bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan kita, lahan-lahan ada di sekitar kita untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang produktif dan atau bermanfaat untuk kita sendiri. Mungkin itu dari saya. Wow, keren. Ya. Pak, ada slogan nggak mungkin? Kata-kata apa gitu mengenai lorong garden misalnya? Kan kalau dulu nih kita lihat Pak Adama kan kayak Lisa, lihat sampah ambil. Ya. Kalau lorong garden apa nih Pak Reza? Apa ya? Apa ya? Belum ada sih. Oke. Mungkin cintai lorong tadi. Cintai lorong tak. Oke, jaga juga kebersihan yang terpenting. Sama yang penting juga pastinya protokol kesehatan Pak Reza ya. Oke, baik Pak Reza, terima kasih sudah mau datang di Tribun berbagi, memberikan kita edukasi juga mengenai pangan, mengenai juga lorong garden, ada banyak sekali. Nah, baik, tentu saja teman-teman Tribuners dan seluruh pemirsa setia Tribun Timur di YouTube channel dan Facebook Tribun Timur, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Reza SSC PMSI yang saat ini sudah berada di studio Tribun Timur, dan tadi kita sudah berbincang banyak juga dengan beliau. Dan selanjutnya saya juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Bincang Kota setiap Senin pukul 16.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber dan mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.